Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 11 PM waktu Indonesia berpikir. Kali ini 11 PM menyambangi rumah salah satu senior. Beliau adalah Ketua IKPI Magelang, Kang Dul Basit. Kang, ya, selamat siang menjelang pagi. Kualik pagi menjelang siang. Sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bersama sosok yang sangat luar biasa, sahabat-sahabat. Sosok yang inspiratif dan seorang founding father PMI Magelang. Selain itu juga beliau adalah pendamping desa di Wonosobo ya, nggih? Ya. Aduh, pripun kabare sehat, Kang? Alhamdulillah, Mas. Cak Mat. Ya. Nek Kang Dul iki sehat terus. Aku mau rene iki. Kang Dul wis nata watu. Wis masangi foto ning omah. Subhanallah. Ya, wis. Dinikmati. Memang aktivitasnya nonton Kang, nama pripun? Ya, kalau pagi itu kalau pagi jelas ke sawah. Setelah ke sawah makani pitik, setelah makani pitik kalau di hari kerja ya saya berangkat kerja. Kira-kira jam 8, jam setengah 8 itu sudah mulai berangkat kerja. Tapi kalau hari-hari Sabtu atau hari Minggu pagi ke sawah, kira-kira jam setengah 6 itu ke sawah. Setelah itu jam 6 balik ke rumah makani ayam. Setelah itu kira-kira tahu-tahu jam setengah 11 gitu aja. Tahu-tahu setengah 11. Ya, seperti itu. Jadi memang sudah menjadi sebuah kehidupan yang harus dijalani, dinikmati agar kita selalu bahagia. Tapi ke sawah, makani pitik dan lain-lain itu kegiatan primer atau sekedar kegiatan sampingan apa pripun, Kang? Bagian dari refreshing kehidupan. Refreshing kehidupan yang terlalu banyak persoalan, entah itu persoalan pada diri saya sendiri ataupun persoalan pada orang lain. Yang jelas menikmati hidup itu bagian dari hidup saya. Subhanallah. Begitu. Jadi memang hidup di desa harus menjadi orang desa dan menjadi diri sendiri di desa itu lebih nikmat daripada menjadi orang lain yang ternyata orang lain itu terkadang kita tidak bisa memahami diri kita sendiri. Ketika kita harus memahami orang lain, tapi terkadang kita tidak memahami diri kita sendiri. Terkadang seperti itu. Cukup unik ya dari Kang Dul Basit ini, menjadikan bertani, beternak sebagai refreshing diri. Dan tadi kan Kang Dul nyinggung mengenai desa juga, nanti kita akan masuk ke situ, Kang. Tapi nanti dulu itu. Iya, siap. Pertama, kita kan hari ini khususnya Kang, 17 April 2021, Harlah ke-6 Persatuan PMI. Awalnya dengan pembicaraan mengenai Harlah PMI dulu, Kang. Iya. Tapi sebelum kita melangkah jauh ke Harlah PMI, saya pengen mendengar dulu dari Ketua IKA. PMI saat ini bagaimana, Kang? PMI saat ini khusus Magelang dan nasional, alhamdulillah kalau nasional sudah terpilih salah satu sahabat kita, ketum PB PMI, sahabat AB yang telah terpilih menjadi ketua ketua PB PMI. Kita mengucapkan selamat Om. Dan saya sebagai ketua IKPMI mengucapkan selamat adalah PMI ke-61 tahun. Semoga PMI tetap jaya dan satu angkatan satu jiwa untuk memperjuangkan adil dan makmur. Kita perjuangkan untuk Indonesia. Mungkin itu terkait dengan PMI, dan PMI hari ini harus bisa melihat sisi industrialisasi 4.0 yang notabene hari ini memang itu menjadi faktor tantangan. Ya, tantangan terpenting, bahwa tantangan terpenting terkait dengan pendistribusian kader yang nanti akan seperti apa PMI, dan menghadapi 25 tahun sampai dengan 35 tahun yang akan datang, kader-kader ini dipersiapkan sedemikian rupa agar tidak gagap terkait dengan teknologi. Tapi saat ini kader PMI sendiri sudah mengarah ke situ belum, pandangan jenengan ke hal 4.0 dan lain-lain? Mungkin di kepengurusan yang baru nanti, khususnya PBPMI maupun cabang Magelang yang telah terpilih kemarin, sahabat yoga, selamat, alhamdulillah itu
kabeh dilalah mak bedunduk lah bahasa itu. Mak jegagi itu ternyata setelah PMII melakukan kongres, setelah itu mak bedunduk, mak jegagi itu ternyata PMII konferensi. Dan alhamdulillah hari ini sudah terpilih sahabat yoga. Semoga nanti sahabat yoga ini bisa mengawal teman-teman kaderisasi khususnya di cabang Magelang untuk bisa lebih berparadigma 4.0 ya. Karena ya 4.0 itu lah, bingung saya. Tapi yang jelas harapan saya seperti itu. Karena ini kenyataan bahwa negara pun hari ini mempersiapkan generasi maju, generasi terpilih agar nanti di 5 sampai dengan 20 tahun 30 tahun yang akan datang itu Indonesia tidak tertinggal dengan negara yang lain. Tapi di sisi lain PMI adalah sebagai salah satu pilar demokrasi lah, pilar demokrasi di Indonesia. PMI adalah ormas dan dia adalah organ kemahasiswaan yang harus tetap kritis kepada negara, khususnya di Indonesia, karena PMI memang secara sejarah sudah terbukti bahwa PMI menjadi bagian terpenting dari sejarah Indonesia dalam membentuk kebangsaan kenusantaraan yang ada di Indonesia. Tapi nih Kang, sebesar apa sih? Apakah sebesar kompetensi PMI sebesar apa dalam mendorong kemajuan 4.0 itu di Indonesia? Apakah PMI itu punya kapasitas sebesar itu untuk mendorong kemajuan 4.0 tersebut? Kalau kita melihat secara umum PMI itu jelas bisa, mampu. Karena kita melihat khusus di Magelang maupun Indonesia pada umumnya. Kalau di Magelang ini kita punya 2 komisariat dan nanti akan ada 2 komisariat persiapan. Tentu saja ini kekuatan yang sangat besar. Ya? Iya, yang sangat besar, dan saya yakin bahwa cita-cita PMI khususnya Magelang ini nanti akan menjadi salah satu kader organik yang memang dipersiapkan untuk menghadapi industrialisasi di 4.0 ini, yang nanti memang menurut hemat saya itu kader-kader itu mampu. Ada yang jadi pendistribusian kader itu tidak hanya pada posisi politisi atau pengusaha atau sektor birokrasi, tapi ternyata nanti di industriasi 4.0 ini teman-teman bisa berinovasi. Mungkin nanti akan ada inovasi terkait dengan seperti dengan di pertanian, tapi fokusnya di podcast kayak gini ya kan. Jadi memang ada variasi yang harus bahasanya dikembangkan oleh teman-teman kader yang jelas seperti itu. Karena memang hari ini kita pertanian benar, saya juga berpetani, padahal saya orang basisnya umum, ilmu umum lah. Tapi kenyataannya saya hari seneng ke tani, karena memang ya Indonesia kita negara agraris yang memang harus kita dampingi juga terkait dengan pertanian. Dan ini menjadi pokok utama bagaimana teman-teman PMI berinovasi di 4.0 ini untuk mendampingi petani maupun sektor-sektor yang memang menjadi strategis untuk garapan PMI ke depan, seperti itu. Tapi kemudian yang sebenarnya itu juga banyak pihak-pihak luar yang mengatakan bahwa PMI ini lambat beradaptasi dengan 4.0. PMI ini tidak memperhatikan lagi apa yang jadi di luar. Benar gak sih menurut Mas dengan seperti itu? Oh, PMI kurang responsif terhadap perubahan iklim maupun perubahan zaman maupun industrialisasi kan begitu. Sebenarnya tinggal kader ini mau dibawa kemana kan begitu. Kader ini mau seperti apa? Karena dari 10 kader umpamanya ini kan juga tidak semua harus sama cara pandang, cara berpikir, cara paradigma dan lain sebagainya. Jadi jangan disamakan 10 orang ini dengan cara pandang Basit atau Dul Basit atau kamu Cak Mat kan begitu. Jangan disamakan dari 10 orang ini sama dengan jenengan, karena cara pandang, cara berpikir itu berbeda-beda. Tapi perlu dicatat, digarisbawahi bahwa PMI memang harus lebih bisa lebih sensitif terhadap
terhadap Isu-isu lokal. isu-isu lokal maupun internasional maupun isu secara zaman. Karena memang isu zaman ini dan kalau dikatakan perubahan ini kan terlalu cepat. Ya, memang bergerak begitu cepat perubahan di era saat ini ya Kang. Ya. Begitu. Tapi ada keyakinan di situ Bapak kami bahwa mampu mengejar itu semua. Saya yakin karena selama ini nek aku ra yakin ya aku ra nang PMI itu. Kan begitu. Karena jelas kalau kita mengatakan yakin atau tidak dia yakin di PMI itu jelas di Mars PMI. Iya kan? Jelas kalau sampean dewi do kelingan loh ya dengan Mars PMI-nya seperti apa. Yang jelas karena kita harus yakin ketika ini adalah jalan kita, ini adalah keyakinan kita, ya sudah kita yakin bahwa PMI itu adalah jalan kita dan Mars PMI itu sudah menunjukkan bahwa ketika Anda yakin maka Anda akan berhasil untuk memperjuangkan keadilan, adil dan makmur yang kita perjuangkan. Kan begitu. Ini perlu kapan-kapan kita bedah Mars ini Kang. Nah, siap. Nopo Mas Cak Mat kok mumet ketok sampean arep takon apa lagi? Karena banyak sekali poin yang saya dapatkan di satu poin yang menarik adalah bahwa kader ini mau dibawa kemana. Iya. Ini kemudian banyak di otak saya bermunculan pertanyaan Kang. Siapa yang akan membawa? Kemudian seperti apa pola yang akan dibawa mereka? Pola maupun alur ataupun siapa yang akan membawa ini bukan persoalan siapa yang akan membawa, tapi bagaimana paradigma teman-teman kader ini tidak hanya terfokus pada sesuatu hal yang itu berpikir kaitannya dengan sebuah pragmatisme bahwa ketika ngomong kaderisasi itu idealisme yang memang harus dibangun kepada kader. Dan kader itu harus memahami terkait idealisme apa yang akan dibawa oleh PMI Magelang khususnya. Karena ketika paradigma kaderisasi yang sudah pragmatisme, maka yang terjadi ya nyunapun dan kehancuran kaderisasi maupun bahasanya apa ya, remue sebuah wadah. Karena ngomong pragmatis, contoh saja lah. Contoh, ngomong pragmatis itu pasti larinya adalah kepada materialis. Kan begitu, materialis rasa dowo lah, keuntungan finansial atau apapun pada saat ini. Kaderisasi bajak laut itu kan juga seperti itu. Berpikirnya itu adalah pencarian harta karun. Ketika sudah ada, iya kalau benar-benar itu ada. Kalau enggak, kalau ada itu pasti bunuh-bunuhan nanti ketika ngomong itu adalah keuntungan pribadi. Tapi kalau nggak ada itu pasti adanya suuzon antar kru bajak laut itu sendiri. Ini ngomong kaderisasi bajak laut. Analoginya sangat menarik. Analoginya seperti itu. Tapi kalau kaderisasi di rumah PMI itu ya kaderisasi ideologis yang ideologis tidak pragmatis. Bahwa ideologi itu memang dipegang dulu. Bahwa saya harus memegang ideologi ini secara benar dan ketika itu sudah benar ya sudah. Pragmatis itu tinggal Anda memilih nanti setelah Anda berproses di kaderisasi PMI ya terserah sampean nanti akan seperti apa. Berarti nilai-nilai ideologis dulu baru kita bisa memilih pragmatisme yang akan kita pilih atau bagaimana ya? Nah, ya fasenya itu kan hari ini umpamanya Cak Mat itu kan komisariat. Ketika ngomong komisariat idealisme dulu yang dibangun. Ya. Jangan pragmatisme. Apa yang sudah saya lakukan? Kalau saya boleh mengadopsi ngendikane Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu kan ngendikane jangan hidup dari Muhammadiyah, tapi bagaimana kamu menghidupi Muhammadiyah. Ya, itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ketika kita NU itu kan onten al-muhafadzatu ala qadimis sholi wal ahdu bil jadidil aslah, menerima nilai-nilai menjaga nilai-nilai lama yang baik, menerima nilai-nilai lama, menerima nilai-nilai baru yang lebih baik. Artinya di sini kan idealisme yang dipegang oleh NU, idealisme yang dipegang oleh Muhammadiyah. Ketika ngomong kader, ya aja golek pangan nang NU utawa golek pangan nang Muhammadiyah. Bahasanya seperti itu. Itu secara sederhana saja, logika sederhana. Tapi menurut Bang Mata jenengan masih ada gak idealisme itu? Masih hidup gak? Dulu di Magelang dulu deh. Saya rasa dan saya yakin masih ada. Karena ya tadi saya sebutkan bahwa 10 orang itu tidak sama. Tidak sama.
Dan saya berpikir sampai hari ini, saya yakin bahwa ketika founding father atau orang-orang muasisnya PMI Magelang masih memegang hal itu, insya Allah kader ini sampai kapanpun akan dipegang itu. Karena dimanapun, budaya apapun, ketika memang itu sudah masih didongengkan dan selalu didongengkan, maka itu pasti akan selalu kepegang. Kenapa NU memegang tadi saya sebutkan al-muhafadzatu 'ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil asrah, menerima menjaga nilai-nilai lama yang baik, menerima nilai-nilai baru yang lebih baik. Karena kuncinya di situ. Dongeng-dongeng yang baik, kemudian dongeng-dongeng lama yang baik itu selalu didongengkan dan itu menjadi pegangan. Tapi ketika hari ini ada kanan kayak gini, kamera bisa buat ngomong, ya diterima bahwa ini kenyataan. Tapi kita jangan lupa bahwa hari ini kita di gubuk, yang gubuk itu adalah bagian dari sebuah perjuangan bagaimana untuk menjadi rumah yang lebih baik, kan begitu. Jadi jangan lupa bahwa idealisme itu harus dipegang dan selalu dipegang untuk nanti bisa menghadapi kehidupan yang lebih nyata. Itu kunci untuk kader. Saya kemudian di pikiran saya kemudian mendapatkan sebuah rumus kan. Idealisme, nilai-nilai lama yang dipertahankan, adaptif terhadap kemajuan zaman. Iya. Ini rumusan yang cukup menarik itu dibahas di PMI Magelang. Ya, itu memang harus dipegang. Ya, dan menurut saya, alhamdulillah sampai hari ini idealisme itu harus tetap saya pegang, bahwa diri saya adalah saya bukan Anda bukan saya, kamu bukan saya, dia bukan saya. Maka saya adalah saya, Anda adalah Anda, dia adalah dia, kamu adalah kamu. Jadi kita berbeda, tapi satu dalam satu angkatan, satu jiwa, yaitu PMI. Kan begitu. Sesuai Mas PMI. Nah, seperti itu. Satu angkatan dan satu jiwa. Putra bangsa, bebas merdeka. Luar biasa. Begitu. Wah, pesannya banyak banget dari Kang Dul Basit ini. Insya Allah, moga-moga barokah manfaatnya, Mas. Tapi ada lagi yang menarik, Kang. PMI dan desa. Ini bagaimana sepanjang Anda sampean melihat ini? Atau minimal harus bagaimana ada PMI ini terhadap desa? Kalau saya secara pribadi, karena saya adalah elek-elek ini pendamping desa lah. Ini saya kan itu kan. Saya yang elek maksudnya. Kalau pendamping desa kan baik semua. Jadi karena kita hari ini adalah orang desa, saya sebagai orang desa, maka kita harus kembali lagi ke desa. Bangunlah desa itu, jangan jadikan kota. Desa adalah desa dengan kearifannya dan kelokalannya, dan lebih mempunyai sebuah liuk-liuk yang lebih indah desa itu daripada kota. Jadi ketika membangun desa, jangan berpersepsi desa dibangun untuk menjadi kota. Tapi apa nggak kontradiksi, Kang? 4.0 itu kan lekat dengan kemajuan zaman, segala macam teknologi, tapi kemudian kita kembali ke desa, apa segala seperti sesuatu yang kontradiksi di situ? Tidak, menurut saya tidak ada kontradiksi atau tidak nyambung antara 4.0 itu dengan desa. Karena desa itu lebih fleksibel, akan dibuat seperti apa. Tapi kenyataannya ketika desa itu dibuat seperti apapun, ono internet zaman dahulu ada bentik, ada bak sodor, ya kan, ada jepungan, tetap dilakukan oleh orang desa, oleh anak-anak desa, mancing nang pinggir kali, kemudian dolanan nang kali, dolanan nang sawah, itu orang desa tetap. Tapi ketika ada HP pun mereka tetap tidak gagal. Itulah orang desa. Kebaikan bahasanya apa ya? Kultur yang harus dibangun oleh orang desa, bahwa harus bangga menjadi orang desa. Bisa beradaptasi, tetap menjaga nilai-nilai. Betul. Luar biasa lagi. Sangat luar biasa pesan-pesan dari Kang Dul Basit mengenai desa. Oh gini, yang 11 PM itu ada satu rubrik, namanya rubrik first question. Jadi mungkin saya akan menyampaikan 1-2 kalimat. Wah, wih, mesti lakon banter, lakon banter aku cok kejeglong Mas. Ada. Karena biasanya yang paling penak iki jawaban cepat nih kan. Nah, ya cepet tur ngawur kadang ngono kuwi. Mumet iki. Nggih. Pertama ya, Kang. Iya. Kader oke. Tapi stagnan, kader sithik tapi progresif, Kang. Sithik progresif. Sithik tapi progresif. Iya. Kenapa Kang ini? Ya jelas.
Kokean ning ngomeng uteke mandek nggo apa? Alu wong telu, tapi dekne iso ngobrak-abrik utawa bahasane lah nek kasarane ngobrak-abrik. Tapi dia benar-benar bisa bekerja. Itu lebih baik daripada orang banyak tapi ternyata kabeh turu. Lah ngopo ya nanto? Begitu. Kader stagnan tapi mengurus Magelang. Berkembang tapi meninggalkan Magelang tapi DPB. Wah, ya nek aku oke. Rakyat yang stagnan tapi saya gelem ngurusi Magelang. Ini jelas. Mbok opo mikir tekan Jakarta tapi nek omahe dhewe ditinggalke. Kan ngono. Cara mikire gampang wae. Sampean wis nang omah. Ha to, omahe bobrok ningo sampean turu nang omahe tanggane sing luwih apik. Omahe dhewe remuk harga opo, Mas? Kan begitu. Kita kan harus cinta tanah air. Cinta tanah air. Membangun daerah dulu ya. Ya, ketika seperti itu insya Allah engko ki wong tangga-tanggane iki do ngrewangi. Santai wae. PMI menguasai birokrasi atau PMI membangun daerah? PMI membangun daerah. PMI membangun daerah. Iya. Karena ketika membangun daerah maka dia juga akan menguasai birokrasi. Bener ora? Catatan, Bos. Cukup menarik ya. Ya, mungkin sekian dulu podcast bersama senior Kang Dul Basit. Banyak sekali hal yang dapat kita serap. Sampai kita masih merumuskan satu rumusan baru, idealisme, ya. Harus adaptif, kemudian tidak meninggalkan nilai lama, dan begitu banyak poin-poin lain yang dapat sahabat tafsirkan sendiri, dapat sahabat resap sendiri. Ya, sekian podcast bersama Kang Dul Basit. Terima kasih Kang, matur suwun sangat. Sama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak. Salam